Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo, ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Saya hari ini sangat terharu karena seorang Budiman Sujatmiko sekarang bergabung dengan saya berjuang untuk rakyat Indonesia. Mantan aktivis 98 yang juga politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko terang-terangan mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman lantang menyuarakan dukungan di Semarang, Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya banteng karena setiap pemilu PDI Perjuangan selalu menang di sana. Ada apa sebetulnya dengan Budiman hingga ia memilih langkah yang berbeda dengan PDI Perjuangan? Langkah politis PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko menjelang Pilpres 2024 mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, Budiman mengambil posisi berseberangan dengan partai yang jadi tempat bernaungnya di politik selama ini dengan mendeklarasikan dukungan pada baca pres kubu lawan Prabowo Subianto. Deklarasi bahkan dikumandangkan di Semarang, Jawa Tengah yang menjadi kandang kekuatan partai berlambang banteng tersebut Jumat pekan lalu. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo, kita ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Dukungan Budiman untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 sontak menuai reaksi keras dari elit PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partainya akan memberikan sanksi disiplin tegas kepada Budiman. Pasalnya, status Budiman sebagai kader PDI Perjuangan seharusnya jelas mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bukan kandidat kubu lawan sebagai bakal calon presiden. Pak Komarudin akan mengumumkan yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Tetapi apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader partai, dan dengan melakukan politik divide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Sementara Budiman menyadari bahwa dirinya memilih jalan yang berbeda. Ia melihat Prabowo sebagai tokoh yang memiliki kepemimpinan strategis yang dibutuhkan bangsa saat ini. Budiman menegaskan siap menerima konsekuensi terburuk dari partai, yaitu melepas keanggotaan dirinya sebagai kader PDIP. Ini saya sadari bahwa ini berbeda ya dengan keputusan partai yang mencalonkan Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi saya tetap melihat bahwa ada soal yang harus diselesaikan tentang konsolidasi demokrasi dan kebangsaan di Indonesia. Yang menurut saya, dalam hemat saya, dari 3 bakal calon presiden, saya melihat rasa-rasanya kepemimpinan strategi yang dibutuhkan lebih baik saya lihat pada Pak Prabowo. Sementara Pak Ganjar lebih populis, Pak Anies lebih ke intelektual. Jadi ini memang ada soal kebutuhan bangsa. Bahwa secara politik tadi ada konsekuensinya, ya. Dan saya siap menerima konsekuensi apapun yang terburuk sekalipun, ya. Tapi yang apa sih yang terburuk, ya? Kan tidak mungkin ada saya divonis 13 tahun penjara lagi gara-gara itu kan, Bung Andre. Ya, paling keanggotaan catatan administratif, ya, catatan administratif saya sebagai anggota partai bisa saja dicabut.
bisa saja dicabut, dan itu saya terima. Tapi Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, itu tidak akan bisa dicabut oleh siapapun. Sanksi sudah pasti akan dikeluarkan PDIP pada Budiman Sujatmiko. Setidaknya itu yang bisa dilakukan PDIP guna memberi penegasan pada kader mereka lainnya agar tidak mengambil langkah yang sama dengan Budiman Sujatmiko. Akankah Budiman menjadi kader terakhir PDIP yang membelot dari keputusan partai? Dinamika politik jelang Pilpres 2024 bakal sulit ditebak. Tim TV One mengabarkan. DPP PDIP diagendakan mengumumkan sanksi pada kadernya Budiman Sujatmiko hari ini. Kita sudah bersama dengan rekan kami ada Nadila Saleh untuk informasi selengkapnya. Nadila, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Informasinya pemberian sanksi terhadap Budiman Sujatmiko ini diagendakan akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PD Perjuangan. Namun memang Prima hingga kini berdasarkan pantauan kami belum bisa memberikan kepastian apakah proses pemberian sanksi terhadap Budiman Sujatmiko ini telah berlangsung di bagian dalam kantor DPP PD Perjuangan ataukah belum. Karena memang hingga kini kami dari awak media belum diberikan izin untuk masuk ke bagian dalam dari kantor DPP PD Perjuangan dan kami juga belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak dari PDI Perjuangan mengenai hal ini. Kita ketahui bersama Prima dan juga pemirsa bahwa pemberian sanksi terhadap Budiman Sujatmiko ini memang terjadi dan merupakan buntut dari deklarasi dukungan yang dia berikan kepada bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam beberapa waktu yang lalu, yang mana kita ketahui bersama juga bahwa PDI Perjuangan memang hingga kini telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang, akan tetapi dirinya memberikan dukungan lain terhadap partai lain, padahal dirinya merupakan kader dari PDI Perjuangan begitu. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sebelumnya menyebutkan bahwa memang Budiman Sujatmiko ini akan diberikan ultimatum ataupun pilihan apakah dirinya akan dipecat ataukah dirinya akan memilih untuk mengundurkan diri. Tentunya ini yang akan menjadi pertanyaan kita yang akan kita jawab dalam beberapa waktu nanti begitu. Kemudian Prima dan juga pemirsa, ini jika kami jelaskan bagaimana proses hingga akhirnya Budiman Sujatmiko ini memberikan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto. Ini berawal dari tanggal 18 Juli 2023 sebelum dirinya mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Dia dan Prabowo Subianto sempat melakukan pertemuan di Kertanegara pada tanggal 18 Juli 2023 dan usai pertemuan itu dilakukan, dirinya menyampaikan bahwa dia memiliki pemahaman yang sama dengan Prabowo Subianto. Kemudian di tanggal 28 Juli ini sempat dari Dewan Kehormatan PDI Perjuangan juga memberikan pemanggilan terhadap Budiman. Namun dalam pemanggilan tersebut dirinya tidak diberikan sanksi, namun hanya diberikan peringatan begitu. Hingga akhirnya pada saat ini dirinya secara terang-terangan begitu mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dan dukungan tersebut dideklarasikan di Semarang, Jawa Tengah yang merupakan wilayah dari pemerintahan Ganjar Pranowo yang saat ini memang menjadi gubernur dari Jawa Tengah begitu. Kemudian Prima dan juga pemirsa, ini jika kami jelaskan sedikit biar bisa agar kita ketahui bersama-sama bagaimana rekam jejak dari Budiman Sujatmiko, yang mana pada 2004 Budiman Sujatmiko ini bersama dengan sejumlah pihak yang lain begitu, ini tokoh yang lain maksud kami, ini bergabung ke PDI Perjuangan pada tahun 2004. Kemudian di tahun 2009 dan tahun 2014 Budiman Sujatmiko ini menjadi Dewan Parlemen dari Partai PDI Perjuangan tentunya begitu. Dan Prima dan juga pemirsa, hari ini kita akan sama-sama melihat dan menjawab apakah nanti sanksi akan didapatkan oleh Budiman Sujatmiko. Tentunya akan kami berikan update-nya. Sementara demikian Prima, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.